Halo pemirsa, selamat datang di channel Mesin Terbang. Boeing 737 merupakan pesawat ikonik yang sangat terkenal dalam dunia penerbangan. Pesawat yang dijuluki Flat Little Ugly Fella ini dikenal sebagai pesawat berbadan sempit yang sangat tangguh dan ekonomis dibandingkan kompetitornya Airbus A320. Hampir semua maskapai di dunia mengoperasikan Boeing 737 sebagai armada utamanya untuk melayani rute regional. Itu sebabnya pesawat ini termasuk pesawat yang paling laris di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pesawat Boeing 737 dari generasi ke generasi. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel Mesin Terbang dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Secara umum, pesawat Boeing 737 terbagi ke dalam 4 generasi, yaitu Boeing 737 Original, Boeing 737 Classic, Boeing 737 Next Generation, dan Boeing 737 MAX. Generasi yang pertama adalah Boeing 737 Original. Boeing 737 Original adalah nama yang diberikan untuk varian 737-100 dan 737-200. Generasi original dimulai sejak Boeing pertama kali meluncurkan varian 737-100 pada tahun 1965 dan berlanjut hingga tahun 1988. Boeing 737 original memiliki bentuk badan pesawat yang pendek, yang dapat menampung 85 hingga 102 penumpang dalam konfigurasi 2 kelas. Pesawat memiliki ciri khas berupa jendela kecil di atas windshield yang menyerupai alis. Selain itu, sayap pesawat juga memiliki bentuk datar menyapu ke belakang dan belum memiliki winglet. Pada sektor mesin, pesawat ditenagai oleh dua mesin turbofan bypass rendah Pratt & Whitney GT8D. Kedua mesin dipasang di bawah sayap dan memiliki bentuk seperti tabung silinder yang menjulur dari bagian depan hingga bagian belakang sayap. Saat ini, varian 737-100 sudah dipensiunkan, sedangkan varian 737-200 masih beroperasi dengan sejumlah kecil maskapai di beberapa negara di benua Amerika. Salah satunya adalah Nolinor Aviation, sebuah maskapai asal Kanada. Pesawat yang masih beroperasi tersebut tentunya sudah menjalani beberapa pembaharuan terutama di bagian instrumen kokpit, yaitu menggunakan instrumen yang lebih modern. Generasi yang kedua adalah Boeing 737 Classic. Boeing 737 Classic adalah nama yang diberikan untuk varian 737-300, 737-400, dan 737-500. Generasi klasik dimulai sejak diperkenalkannya varian 737-300 pada tahun 1979 dan berlangsung hingga tahun 2000. Generasi klasik merupakan peningkatan dari generasi original. Peningkatan utama yang dilakukan tentu pada ukuran badan pesawat. Pesawat kini dapat menampung 110 hingga 147 penumpang dalam konfigurasi 2 kelas. Ciri khas berupa jendela alis di atas windshield, Boeing masih mempertahankannya di generasi 737 Classic. Namun hal tersebut bersifat opsional, tergantung permintaan maskapai. Selain itu, desain sayap pesawat 737 Classic juga masih mempertahankan bentuk datar menyapu ke belakang dan belum memiliki winglet. Boeing 737 Classic ditenagai oleh dua mesin turbofan bypass tinggi CFM563 series. Mesin turbofan tersebut memiliki efisiensi bahan bakar 25% lebih baik dari mesin turbofan generasi original. Hal penting yang harus diketahui adalah, meskipun generasi 737 Classic sudah menjalani peningkatan pada bagian fuselage dan mesin, namun Boeing tetap mempertahankan ground clearance yang rendah. Sehingga mesin CFM56 yang dipasang pada sayap, tutup mesinnya harus dibuat flat atau rata pada bagian bawahnya untuk menghindari gesekan dengan permukaan landasan. Bentuk rata pada bagian bawah tutup mesin ini kemudian menjadi ciri khas Boeing 737 hingga ke generasi berikutnya. Saat ini, ketiga varian 737 Classic masih beroperasi dengan sejumlah besar maskapai di dunia. Salah satunya adalah maskapai Sriwijaya Air dari Indonesia. Pesawat yang beroperasi tentunya sudah menjalani beberapa pembaharuan terutama di bagian sayap. Pesawat 737 Classic kini sudah dilengkapi dengan winglet untuk mengurangi wingtip vortex sehingga meningkatkan efisiensi mesin. Generasi yang ketiga adalah Boeing 737 Next Generation.
Boeing 737 Next Generation atau yang disingkat dengan 737NG adalah nama yang diberikan untuk varian 737-600, 737-700, 737-800, dan 737-900. Generasi ini dimulai sejak diperkenalkannya varian 737-700 pada tahun 1993 dan berlangsung hingga tahun 2019. Peningkatan utama yang dilakukan oleh Boeing adalah pada ukuran pesawat. Pesawat 737NG dapat menampung 108 hingga 177 penumpang dalam konfigurasi 2 kelas. Adapun ciri utama dari pesawat 737NG adalah sayap yang lebih lebar dengan penambahan winglet pada kedua ujung sayap, serta bentuk rata pada bagian bawah tutup mesin. Pada sektor mesin, seluruh varian pesawat menggunakan mesin turbofan bypass tinggi CFM567 series. Dibandingkan dengan CFM563 series yang digunakan pada 737 klasik, CFM567 memiliki daya tahan yang lebih kuat, efisiensi bahan bakar 8% lebih baik, dan pengurangan 15% dalam biaya perawatan. Sejarah mencatat generasi 737NG merupakan generasi tersukses dari pesawat Boeing 737. Saat ini, sejumlah besar maskapai di dunia masih mengandalkan pesawat 737NG sebagai armada utama untuk melayani rute regional. Di Indonesia, Lion Air merupakan maskapai yang paling banyak mengoperasikan pesawat Boeing 737NG, yang terdiri dari 38 varian 737-800 dan 65 varian 737-900ER. Generasi yang keempat adalah Boeing 737 MAX. Boeing 737 MAX adalah nama yang diberikan untuk varian 737 MAX 7, 737 MAX 8, 737 MAX 9, dan 737 MAX 10. Generasi MAX dimulai sejak diperkenalkannya varian 737 MAX 8 pada tahun 2017 dan masih berlangsung hingga saat ini. Boeing 737 MAX dikembangkan untuk menggantikan armada 737NG yang sudah mulai menua, serta untuk menjawab tantangan rivalnya yaitu Airbus A320 yang lebih dulu meluncurkan generasi baru, yaitu Airbus A320neo. Sektor utama yang diunggulkan oleh Boeing pada pesawat 737 MAX adalah penggunaan mesin turbofan CFM LEAP 1B dengan rasio bypass yang lebih tinggi daripada mesin CFM567 series yang digunakan pada pesawat 737NG. Mesin CFM LEAP dinilai mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga 12%. Pesawat ini dapat menampung 138 hingga 188 penumpang dalam konfigurasi 2 kelas. Adapun ciri utama dari pesawat Boeing 737 MAX adalah penggunaan winglet bercabang 2 yang disebut dengan split scimitar winglet dan penggunaan tutup mesin bergerigi yang disebut dengan chevron. Di samping itu, Boeing juga melengkapi pesawat 737 MAX dengan teknologi anti-stall yang disebut dengan Maneuvering Characteristic Augmentation System atau MCAS. Saat ini belum banyak pesawat 737 MAX yang beroperasi. Sejumlah besar maskapai masih takut untuk membeli pesawat 737 MAX dikarenakan trauma atas kecelakaan fatal yang menimpa varian MAX 8 milik Lion Air di tahun 2018 dan Ethiopian Airlines di tahun 2019 akibat kegagalan pada sistem MCAS. Sejumlah besar maskapai lebih memilih membeli pesawat Airbus A320neo yang memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Sebagai kesimpulan, meskipun Boeing sudah mengembangkan pesawat 737 hingga 4 generasi, namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu Boeing tetap mempertahankan sasis lama dengan ground clearance yang rendah. Pada tahun 1960-an, desain tersebut merupakan desain yang sempurna, akan tetapi di masa depan desain tersebut akan menjadi masalah. Seiring berkembangnya mesin turbofan, ukuran mesin juga ikut meningkat, sehingga ke depan pesawat tidak lagi dapat mengakomodasi peningkatan pada sektor mesin. Kita berharap semoga Boeing segera dapat membenahi masalah ground clearance yang rendah pada pesawat Boeing 737, sehingga ia kembali mampu bersaing dengan rivalnya yaitu Airbus A320. Itulah pembahasan mengenai pesawat Boeing 737 dari generasi ke generasi. Jika ada informasi menarik lainnya mengenai topik tersebut, mari kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.